kembali saya Sony Suarso, staf khusus Menteri KLHK bersama kawan-kawan tenaga ahli dan kawan-kawan dari PPDAS dan teman-teman dari Perhutani. Kita ada di wilayah apa namanya ini? Petak 24 Bapak. Petak 24 ya, RPH Tarogong. RPH Tarogong, Kabupaten PH Leles, KPH Garut Bapak. KPH Garut, Ya. Jawa Barat. Hari ini kami bersama-sama dari pusat maupun dari Perhutani maupun kawan-kawan dari KPH juga sedang berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan pertumbuhan macadamia yang ini cantik sekali di belakang saya. Ini salah satu contoh. Dan bersama saya hari ini ada Pak Rukma dari PPDAS. Mungkin bisa cerita Pak, bagaimana sejarahnya dulu kok ini alokasinya berapa, tahun berapa, dan berapa biji atau berapa bibit yang ditanam di sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi sahabat macadamia, Ya. Kita sekarang berada di Petak 24 Petak Perhutani 24. sebenarnya. Dan ini adalah program penanaman usaha pelestarian sumber daya alam. Kita memiliki 10 hektar di wilayah ini. Baik. Dan kemudian ditanam bersama kelompok LMDH kurang lebih 4.000 batang. Dan ini kita lakukan penanaman selama 3 tahun. 2019 kita tanam, kemudian tahun 2020 penyulaman tahun pertama dan 2021 penyulaman tahun kedua. Jumlah bibit awal dulu berapa? Jumlah bibit awalnya kalau untuk yang 10 lokasi hektar 10 hektarnya adalah 4.000 batang. Bibit itu kurang lebih bisa kita semai menjadi sekitar 52%, sehingga ada sekitar 39.000. Oke. 39.000. Dan ini kita distribusikan salah satunya ke UPSA di desa ini, kemudian di Sukakarya ini dengan anggota 13 orang ya Pak, 13 orang. Mendasari Sarulu Ya. tadi. Kemudian sebagian lagi sisanya kita distribusikan kepada masyarakat yang ada di wilayah Garut. Oke. Dan sekarang kita berada di Hulu Das Cimanuk Pak, sehingga Huludas Cimanuk. ya, Oke. sehingga penanaman macadamia yang dalam hal ini adalah tanaman jangka panjang, tanaman tahunan ini bisa mengkombinasikan tanaman semusim untuk tanaman pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani ini. Oke. Sehingga harapannya nanti tentunya kami berharap ini Pak bahwa ketika nanti sudah menghasilkan buah biji yang kita tahu bahwa bijinya relatif mahal, ini perlu kita pecahkan solusi pemasarannya juga Pak. Oke. Karena sampai sekarang juga kelompok ini sudah bekerja dengan keras menjaga, kemudian melanjutkan pemeliharaan, dan nanti harapannya ini akan menghasilkan buah. Baik. Nah, sekarang dari perspektif DAS-nya sendiri, rehabnya, apakah peran daripada macadamia ini sudah memberikan fungsi untuk menahan erosi atau apa? Secara akademik sudah dihitung belum bahwa dengan macadamia itu memang benar memberikan dampak pada fungsi daripada DAS itu sendiri? Nah, kalau kita melihat tambahan tutupan lahan, kemudian perakaran yang cukup kuat dengan kesuburan sedemikian rupa, saya pikir ini juga memberikan manfaat. Ya. Oke, baik. Hasilnya juga bagus Pak. Secara teknis dapat menghambat erosi dan sebagainya, begitu ya? Nah, kendalanya apa Pak Rukma? Kendala dalam proses ini ataupun masalah-masalah yang dihadapi atau nggak ada masalah? Bersama baik dengan sebenarnya keinginan kelompok tani tentunya karena kita keterbatasan pemeliharaan Pak. Pemeliharaan kita sebenarnya hanya sampai dengan tahun kedua, pemeliharaan tahun kedua. Harapannya pasti kelompok selalu minta pemupukan sampai dengan tahun selanjutnya. Karena kita melihat bahwa jadi P2 saja sampai P2 saja. Oke. Dengan pemupukan yang baik, ini sisa-sisa pupuk dari tanaman musim kopi ini akan meningkatkan pertumbuhan. Apalagi kalau misalnya khusus dibuat dialokasikan pupuk yang memang. Jadi ini program RHL tetapi lokasinya di Perhutani. Gitu ya. Kalau gitu kita ngobrol sama Pak Taufik ya. Pak Taufik, kan ini kan sebenarnya ada keterbatasan dari KLHK, PPDAS bahwa setelah ditanam kan sampai P2. Betul. Lalu peran daripada Perhutani untuk selanjutnya dalam rangka membantu masyarakat dan menjaga lingkungan kira-kira apa nih Pak? Ya izin Bapak, jadi hal yang paling pokok kita lakukan adalah sinergi antara kami dengan PPDAS, terus kemudian dengan LMDH. Karena bagaimanapun juga kami keterbatasan jumlah personil, dan saya kira sejalan ketika kemudian kita
sinergi dengan LMDH karena mereka yang memang selama ini ada di areal ini kalau boleh disampaikan ini adalah pangkuan dari desa Cisarua ini ya Pak Ketua LMDH, sehingga mereka yang lebih membantu kita. Nah, koplingnya ada nggak dari DAS ke perhutani itu, ada serah terima atau ada surat penyurat supaya ini sudah lo tolong bantu gitu, ada nggak sih? Komunikasi sering Pak. Tapi resmi nggak ada? Ada Pak. Resmi Ada kan? juga. Semua. Ada Oke. betul. Nah, setelah sekian tahun kira-kira tadi kan isunya soal pemasaran. Betul. Itu apakah perhutani juga bisa membantu LMDH kalau nanti sudah panen sampai ke hilirisasinya? Yang mohon izin Bapak Jadi, saya kira ini pertama yang bisa kami sampaikan, ini kan sejalan dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan perhutani juga terkait dengan multi usaha kehutanan. Betul. Saya kira apa yang kemudian menjadi kebijakan, saya kira akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti halnya kopi Pak. Ya. Kopi juga saya kira kan macadamia dalam tempo yang lalu ketika kemudian pasar belum masih terbuka, sedikit ya, lama-lama juga ketika memang memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, akan dengan sendirinya masyarakat dan LMDH itu akan berkembang. Terkait marketing tadi, di kita perhutani sedang ada ini Pak, mengembangkan program Sosioforest. Sosioforest. Ya, oke. itu dengan BUMN, UMKM segala macam. Jadi nanti setiap mitra kita itu per andil, per penggarap masuk di entry ke data tersebut, ke database, termasuk produknya. Oke. Jadi semua nanti siapapun boleh mengakses itu semacam yang online lah gitu Pak. Iya, Online iya. Kayak kalau kita itu masuk e-procurement ya, e-procure ya, gitu, masuk seperti daftar itu ya. Jadi semua orang nanti bisa akses. Katalog, katalog. Ya. Jadi mungkin termasuk nanti ini marketingnya, ini betul. bisa masuk Mulai dari ke sana. sekarang, karena ini udah Nanti, mulai buah ya. Anggotanya itu syaratnya harus dipoto KTP di lokasi garapannya. Iya, betul. Gitu Pak. Harus Jadi onsite biar ya. tidak ada pengalihan segala macam. Jadi terekam semua, termasuk aktivitas dan produk yang dihasilkannya. Begitu Pak. Ya, dan harganya kita tahu mentahnya aja itu bisa mencapai 300.000 per kilo. Iya. Ya, mentah ya kan gitu. Kalau udah diolah hampir 900-an. Gitu ya. Jadi Alhamdulillah ikut membantu kegiatan masyarakat di hutan. Cuman kendalanya anggota nanya masalah pemasaran ke depannya. Oke. Gitu. Apalagi kan sekarang mau musim panen. Gitu. Nanya-nanya masalah pemasarannya gimana gitu. Oke. Sedang dipikirkan oleh perhutani. Ya. Saya pikir perhutani sebagai badan usaha milik negara sudah memikirkan sampai ke sana. Tapi memang perlu didata ya kan, perlu data. Kan pertanyaannya gini, satu pohon itu nanti berapa kilo panennya? Bisa 20 kilo kan gitu per pohon. 25. Ya 25. Nah ini kalau dikumpulkan ya kan gitu, terus cara manennya juga kan kalau yang masih ini kan pasti masih belum kan, artinya masih muda kan harus ada tingkat kematangannya. Kalau enggak dia kacangnya itu jadi kempes. Yang bagus mah jatuh sendiri. Nah, betul. Atau dijatuhin lah ya gitu kira-kira ya. Oke. Selama ini ada masalah dengan masalahnya mah pengennya anggota mah ada pemeliharaan ulang lah, bantuan gitu. Apa konkretnya apa? Ya kan kalau pengen bagus mah pengennya dipupuk gitu, pupukan. Iya. Ya. Ya saya kira kalau pupuk kan win-win ya Pak ya, untuk semuanya juga ya kan. Iya. Kalau pupuk cair nggak bisa? Kalau misalnya ada pupuk cair mungkin nggak? Bisa. Pupuk cair ada, KCL cair kan ada. Betul. Bisa. Mungkin ya nggak harus NPK gitu-gitu kan? Enggak. Gitu ya? Pupuk cair bisa. Terus demikian sahabat Macadamia, mungkin Bapak mau menambahkan? Cukup ya? Kita sudah mengobrol baik dari pemerintah, KLHK, melalui BPDAS, juga dari perhutani, ada Kang Taufik, ada Kang Arif, dan Kang Deden ya, Kang Eden ya dari LMDH. Semoga sinergitas dalam rangka memelihara lingkungan ini bisa terjaga terus, dan ada satuan polisi juga, tolong dijaga jangan sampai ada penembangan liar dan juga kebakaran liar tadi. Dan ini kita jaga untuk anak cucu kita dan tentunya untuk kemaslahatan masyarakat. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.